Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Trianto dari kelas NIAPI dengan NIM 333211980 dan berasal dari Universitas Setalagang Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian praktik Artificial Intelligence Machine Learning dengan kode program ML2. Nah, untuk deskripsi singkatnya, intinya pada tugas praktik ini akan dilakukan pengolahan data pada sosial media ads untuk database itu yang terdiri dari data umur, data perkiraan penghasilan dari konsumen yang menggunakan sosial media, dan kesempatan pembelian terjadi pada ads itu dengan machine learning dengan metode Canary Neighborhoods. Dan di sini untuk flowchart-nya bisa dilihat yang pertama mulai, yang kedua itu memasukkan library-nya, yang ketiga yaitu input dataset social network ads, yang selanjutnya load dataset yang social media ads tadi itu. Di sini saya menambahkan suatu fungsi program melihat jumlah kolom dan baris pada dataset dan menganalisis datasetnya dalam bentuk chart bar sama true false bar. Jadi sini selanjutnya itu memisahkan dataset untuk menjadi training dataset dan test set. Itu sini saya ada filter scaling. Dan selanjutnya membuat model KNN pada set training set. Itu melihat prediction dan tes hasil setnya. Nah, setelahnya itu membuat coefficient matrix untuk membandingkan hasil. Itu selanjutnya visualisasi hasil tes dalam bentuk grafik, dan program itu selesai. Dan untuk kode programnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kode program yang ada pada yang aslinya, yaitu yang pertama itu ada import library-nya. Di sini ada NumPy ASNP, ada Matplotlib. Itu sini ada untuk download datasetnya, dataset dari social network ads. Itu ini untuk importing datasetnya. Itu splitting, habis itu filter scaling, habis filter scaling training KNN-nya, itu predicting the test, making the confusion matrix, sama visualizing the test and set result. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi yang telah saya lakukan pada machine learning kode program 2 ini. Yang pertama, untuk library-nya saya di sini menambahkan untuk escalon, neckboards, neckboard classifier, itu sama escalon matrix, model selection, matrix, model selection. Maksudnya saya di sini sama menambahkan matplotlib untuk memunculkan grafik nanti di visualisasi datanya. Itu selanjutnya memasukkan dataset social network ads-nya, itu load sama seperti yang sebelumnya yang di sini. Lalu di sini saya untuk mengetahui apakah data setnya sudah masuk kepada Google Colabs ini, saya menggunakan fungsi pdread CSV. Di sini untuk melihat apakah ada apa aja yang ada pada data setnya. Di sini ada umur, ada estimasi penghasilan, sama di sini ada pembelian. Nah, di sini saya menambahkan fungsi analisis data untuk melihat grafik dari datasetnya seperti umur, estimasi penghasilan, sama pembelian. Sini bisa dilihat untuk yang analisis umur. Di sini bisa dilihat untuk penggunaan sosial media tertinggi itu berada di umur 35 dengan data lebih dari 30. Itu untuk estimasi penghasilan, di sini tertingginya itu adalah sekitaran 75.000. Di sini bisa dilihat untuk penghasilannya itu rata-rata di sekitaran 40.000 lebih dikit sampai 90.000-an. Untuk subplot dari box plot ya. Itu yang terakhir untuk chart box yang true false di sini untuk pembeliannya, rata-rata orang tuh tidak membeli dari ads itu daripada orang yang membelinya. Di sini bisa dilihat untuk yang biru itu adalah data yang tidak membeli, yang satunya ini yang data yang membelinya. Itu setelah analisis data dalam bentuk chart box, sini saya memisahkan datasetnya menjadi training set. Sini untuk escalornya dia train set untuk xtrain, xtest, ytrain, test. Sini untuk xtrainnya, itu lalu di sini untuk
Y-Trend, habis itu ini untuk X-Test, sama ini untuk Y-Test. Nah, sebenarnya ini pakai integer 64. Setelah itu untuk fitur scalingnya yang akan digunakan pada visualisasi hasil tesnya di sini yang digunakan adalah Scalon untuk SC-nya standar scalar-nya, untuk X-Trend sama X-Test. Di sini bisa dilihat untuk ini ada X-Trend sama X-Test ya. Maksudnya ini untuk model KNN ini di sini bisa dilihat untuk ini menggunakan kelas KNN, itu dev init, self, itu kalkulasi Euclidean, itu untuk range-nya di sini pakai Euclidean yang default, itu untuk distance-nya juga default, untuk range-nya juga sama prediknya juga nanti hasilnya. Nah, setelah dibuat modelnya ini bisa dilihat untuk fit extra sama Y-Trend-nya dengan hasil 5. Terus untuk ininya sudah ada untuk tabel connector classifier yang telah di KNN. Maksudnya untuk prediction-nya hasilnya di sini perbedaan dari yang sebelumnya. Untuk prediction di sini cuma menampilkan conversion matrix seperti ini 644329. Itu untuk akurasinya 0,93. Nah, di sini saya menambahkan untuk Y prediction-nya untuk classifier predict, itu prediction model untuk nanti divisualisasi. Lalu di sini ada print untuk mengetahui classification report, yaitu hasil dari precision-nya, recall, F1 score sama supportnya. Sini bisa dilihat untuk precision-nya, untuk yang data 1-2-nya akurasinya di sekitar 0,93 untuk weighted average-nya. Itu untuk recall-nya juga 0,93. Untuk F1 score-nya yang paling bagus tuh di sekitar 93 sampai 95. Itu untuk support-nya dia yang di sininya akurasinya bagus 100 untuk support-nya. Nah, di sini bisa dilihat untuk ROC sama IOC score-nya dengan hasil 92,37% atau bisa digunakan di 93%. Seperti yang ada di ini conversion matrix ya. Lalu untuk visualisasinya bisa dilihat untuk KNETS-nya untuk hasilnya lebih banyak 0 daripada 1. Lebih banyak 1 daripada 0, maksudnya dia di sekitar 140 untuk estimasi salary sama edge ya. Dan di sini juga masih ada data miss-nya. Beberapa kayak misalnya di sini ada yang di sekitar 120 ada data edge, terus di sini juga masih ada yang campur data edge sama data salary dan sebagainya. Paling untuk perbedaannya itu. Yang pertama saya menambahkan analisis dataset berupa chart box sama box plot, sama yang terakhir count plot. Nah, di sini tidak ada. Masanya kenapa saya menambahkan ini? Masanya saya ingin mengetahui apakah data yang terbanyak dari setiap kolom ini, yaitu tentang umur, tentang estimasi penghasilan, sama yang terakhir adalah data pembelian. Berapa sih yang beli dari iklan yang ditampilkan. Di sini kan bisa dilihat untuk yang paling banyaknya 35, itu untuk ininya salarinya di sekitaran kurang dari 25 sampai 150.000. Sini juga bisa dilihat untuk yang paling banyaknya di sekitaran segini di 40.000 ke atas sampai 90.000 90.000-an. Itu untuk konplotnya rata-rata orang banyak yang tidak membeli daripada banyak yang membeli dari mengklik ads yang ada di sosial media. Dan terakhir untuk perbedaan dari codingan yang dasar dari yang kode program machine learning 2 sama dari di sini saya menambahkan prediksinya, yaitu classification untuk precision, recall, F1 score sama support sama ROC sama AOC-nya untuk mengetahui apakah yang ada di conversion matrix itu benar sekitaran 0,93 atau bukan untuk hasil akurasinya. Di sini bisa dilihat untuk akurasinya sekitar 92,37% sama akurasinya ini hitungannya sangat bagus. Untuk F1 score-nya di sekitar 0,90-an. Sama ini untuk supportnya bahkan lebih bagus lagi di sekitaran 100 malahan. Dan untuk ini untuk KNN-nya saya tidak mengubah sama sekali karena saya memakai defaultnya seperti untuk calculate Euclidean-nya, itu untuk range-nya sama untuk prediknya saya pakai default dari yang sebelumnya. Sama untuk validasinya di sini bisa terlihat agak berbeda. Di sini emang tergantung dari berapa kali run-nya. Di sini kan seperti banyak data yang agak miss kalau misalnya di run sebanyak mungkin kadang-kadang. Jadi ya untuk ini tergantung dari device-nya juga untuk
apakah apa namanya akurasinya tuh bagus atau enggak. Sini bisa dilihat untuk akurasi kan sini yang bisa cuma dikit. Kayak ini satunya masih banyak yang ke kanan, cuma di sini cuma 4, di sini juga 4 untuk yang di kedua datanya. Itu. Paling itu aja. Lalu untuk kesimpulannya Nah, kesimpulannya bisa ditarik kesimpulan untuk modifikasi yang telah saya lakukan tadi, yang telah dijelaskan tadi itu adalah penambahan analisis data, yaitu berupa chart box, count box, sama plot box untuk mengetahui data pada tabel itu nilai precisionnya. Analisis data dari data set itu seperti umur, aset penghasilan, sama pembelian ya, apakah pembeli atau enggak. Aset itu sama penambahan tabel penambahan fungsi untuk melihat nilai precision, recall, F1 score sama RFC score ya. Maksudnya pada sebelum itu saya tidak mengetahui apakah hasil dari F1 score sama untuk akurasinya itu apakah bagus atau enggak. Maksudnya di situ cuma diketahui supervision matrix saja. Paling itu aja untuk penjelasan singkat dari saya. Kalau misalnya ada salah kata atau salah perbuatan mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.